Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Kembali bersama kami di sini, dengan saya Ibu Manado dan juga Ibu Margo. Halo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 1. Ada dua muatan terpadu kita hari ini, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, kamu dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. 2. Dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, kamu mampu melaporkan hasil pengamatannya. 3. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kamu mampu menjelaskan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kamu dapat menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Kenapa Ibu Marbun? Bu, tadi nggak sempat makan tiket. Oh, kita pesan makanan aja Bu. Saya tahu makanan sehat, murah, dan bergizi. Gimana Bu? Bisa delivery kok, nanti kita pesan. Tadi sehat kan Bu? Jelas sehat Bu. Saya sudah pernah pesan beberapa kali. Sudah saya buktikan makanannya benar-benar sehat, bersih, gak nyesal pokoknya. Oke deh, saya mau 1 porsi ya Bu. Ngomong-ngomong, dari mana Bu tahu penjual makanan ini ya Bu? Dari Facebook Bu. Penjual makanannya buat iklan di Facebook. Oh, itulah gunanya iklannya Bu. Kita bisa mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Iya, benar sekali Ibu Marbun. Anak-anak ibu, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iya, iklan juga biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Contohnya kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya gambarnya tentang makanan-makanan sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan dengan gambar pada iklannya. Nah, media penyampaian iklan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada media cetak, contohnya surat kabar, koran, majalah, dan lain-lain. Ada juga media elektronik seperti radio, televisi, dan lain-lain. Iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Apa sih kata kunci itu? Ya, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi, ketika membuat kalimat, iklan itu punya satu kata kunci yang menjadi intinya iklan. Oke, perhatikan contoh iklan berikut. Lihat gambarnya nak ya. Di sini ada iklan, gambarnya anak yang sedang memakan buah-buahan dengan kalimat makanan sehat bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, apa kata kunci iklannya? Kata kuncinya adalah tentang pertumbuhan otak anak. Tujuannya apa iklan ini? Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat mau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, selain makanan sehat yang diiklankan, ada juga minuman sehat, anak-anak ibu. Apa itu minuman sehat? Salah satu contoh minuman sehat adalah susu. Tahukah kamu, sapi untuk dapat menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang baik juga. Kamu tahu tidak apa makanan sapi? Ya, makanan sapi adalah rumput. Jadi, rumput yang dimakan sapi juga harus segar, tidak rumput busuk.
Tahukah kamu bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi ini merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanan. Beda dengan hewan-hewan lain. Sapi termasuk hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali, dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain sapi, apa saja hewan ruminansia itu? Ya, ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Itu semua termasuk hewan ruminansia. Apa saja bagian lambung dari sapi? Pertama, sapi makan melalui mulut. Di mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva atau ludah. Kemudian, rumput yang dimakan sapi ini masuk ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Setelah itu, makanan masuk ke rumen. Apa sih rumen? Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Ini yang dinamakan memamah biak. Jadi, ketika sapi makan rumput, masuk ke rumen, di rumen ini balik lagi. Kemudian masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang mana omasum? Perhatikan gambarnya ya nak ya. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian setelah omasum ada abomasum. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya pada sapi. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi, 4 bagian lambung pada hewan ruminansia, yaitu yang pertama ada rumen atau perut besar, yang kedua omasum atau perut kitab, yang ketiga abomasum atau perut masam, dan yang keempat retikulum atau perut jala. Nah, setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus. Usus sapi dewasa itu panjangnya 40 meter. Di dalam usus terdapat proses penyerapan dan fermentasi. Setelah makanan diserap, sisa-sisanya keluar melalui anus. Oke anak-anak, ibu yang hebat, demikian pembelajaran daring kita hari ini. Semoga dapat membantu pembelajaranmu di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah!